Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Bilkis Dinda Sabrina, Nadadia Ulhaq, Gusdian Palah, dan Ade Nazari. Di sini saya akan menjelaskan strategi membuat prediksi dan inferensi atau kesimpulan dalam membaca interpretatif. Pada pembelajaran ini, tingkat perkembangan membaca ada pada tingkat lanjut atau pemahaman dengan sasaran pembaca lanjutan atau SMP kelas 8. Alokasi waktu pada pembelajaran ini sekitar 1 sesi pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat kesimpulan selama dan setelah membaca cerita fiksi sejarah atau biografi atau buku bergambar informasi untuk menentukan tema cerita dengan menggabungkan bukti dalam teks dengan latar belakang pengetahuan pembaca. Media yang kami sediakan yaitu cerita pendek yang berjudul Tarian Adisa karya Bilkis Dinda Sabrina dan ilustrasi cerita dari cerita pendek tersebut. Indikator pembelajaran ini yaitu siswa dapat 1. Membuat prediksi berdasarkan penaksiran judul, cerita, dan penemuan hal-hal menarik terkait cerita. 2. Menggabungkan bukti spesifik dari teks dengan latar belakang pengetahuan mereka untuk membuat kesimpulan. 3. Mengintegrasikan hasil penaksiran, penemuan, latar belakang pengetahuan, dan kesimpulan untuk menyusun tema satu kalimat. Materi ajar yang kami sediakan adalah materi membaca interpretatif. Untuk evaluasi pembelajaran akan ada rubrik penilaian siswa berbentuk LKPD yang menunjukkan penggunaan bukti, pengetahuan latar belakang, dan kesimpulan untuk membangun tema yang menunjukkan pemahaman yang mendalam. Pembelajaran ini memiliki standar kompetensi, yaitu membaca kata kunci dengan cakupan membuat kesimpulan, prediksi, dan analisis untuk elemen cerita atau tema. Proses pembelajarannya mencakup 3 tahapan, yaitu prabaca, proses baca, dan pasca membaca. Pada prabaca, kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik menjawab salam dan kabar yang ditanyakan oleh guru, peserta didik bersama pendidik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran, peserta didik dicek kehadirannya oleh pendidik, peserta didik bersama pendidik melakukan kegiatan pembiasaan literasi, peserta didik menyimak aturan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Peserta didik menyimak persepsi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman pendidik atau materi atau kegiatan sebelumnya. Peserta didik mendapatkan informasi tentang kegiatan pembelajaran dari pendidik. Peserta didik menyimak motivasi yang disampaikan oleh pendidik serta pentingnya pembelajaran yang akan didapatkan. Pada proses baca, ada 3 tahapan yang dilakukan. Pertama, tahap jelaskan. Pendidik menjelaskan tahap-tahap membaca yang akan dilakukan peserta didik. 2. Tahap tunjukkan. Pendidik menunjukkan ilustrasi dan judul teks yang akan peserta didik baca. Ketiga, tahap praktik, yaitu peserta didik mempraktikkan proses membaca dengan tahapan mengamati judul teks, mengamati ilustrasi yang ditampilkan, membuat prediksi tema berdasarkan ilustrasi dari judul cerita, membaca teks yang terlampir sebagian, menuliskan hasil-hasil pemahaman alur dari teks yang dibaca dan ilustrasi yang diamati, dan membaca cerita secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada pasca membaca. Kegiatannya meliputi peserta didik membuat kesimpulan tema yang relevan dengan pengetahuan skemata dan pengetahuan yang didapat setelah membaca teks secara keseluruhan. Peserta didik membandingkan prediksi dan kesimpulan akhir yang dibuat. Dan yang terakhir, peserta didik mengisi lembar LKPD sebagai instrumen penilaian. Terakhir untuk refleksi, peserta didik bersama pendidik melakukan refleksi pembelajaran, yaitu membuat kesimpulan selama dan setelah membaca, dan merefleksi bagaimana inferensi dapat membantu peserta didik dalam menentukan tema pada teks cerita fiksi. Apakah semua membuat kesimpulan yang sama atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Gus Dian selaku KM. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bapak, ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan.
Baik, terima kasih Gus Dian. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah semuanya sudah hadir? Sudah hadir semua, Bapak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, 10 menit pertama kita gunakan untuk literasi. Baik, silakan dimulai literasinya. Oke, karena 10 menit sudah berlalu, maka literasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tentang pembelajaran pekan lalu? Saya, Pak, Iya, silakan, Bilkis. minggu lalu itu kita belajar tentang membaca interpretatif. Membaca interpretatif sendiri itu adalah teknik membaca yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, Pak. Baik, baik. Bagus, bagus. Betul sekali yang disampaikan oleh Bilkis. Di sini, nah, kali ini Bapak akan menyampaikan kilas balik tentang materi yang Bapak sudah sampaikan pada pekan lalu. Baik, membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretatifkan atau menafsirkan maksud pengarang. Entah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak cerita pada kehidupan luarnya, seperti itu. Di tujuan. Nah, oke, menurut Arigan, jadi di sini tujuannya itu dibagi menjadi 6 macam. Ada maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, boleh slide selanjutnya, di ciri-ciri. Oke, baik. Ciri-ciri membaca interpretatif, yaitu yang pertama ada menemukan ide pokok dari setiap paragraf bacaan, yang kedua ada memahami topik bacaan yang sedang dibahas, yang ketiga ada menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, yang keempat ada memahami pola pengembangan yang digunakan pada sebuah bacaan. Seperti itu anak-anak. Lalu di sini adakah yang pernah merasa mempraktikkan membaca interpretatif? Saya pernah mempraktekkan membaca interpretatif ketika saya ingin menentukan sebuah tema, alur, ataupun hal-hal lain yang terdapat di dalam sebuah cerita, begitu Pak. Betul sekali ya Gus Jan. Nah, itulah pentingnya membaca interpretatif. Karena dengan membaca interpretatif, kita akan bisa berpikir lebih kritis gitu dalam menyimpulkan atau mencari suatu informasi. Nah, karena dirasa kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan membaca interpretatif, maka selanjutnya kita akan ke bagian yang paling serunya adalah praktik membaca interpretatif untuk lebih memantapkan apa yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat kesimpulan selama dan setelah membaca cerita fiksi sejarah atau buku bergambar, informasi untuk menentukan tema cerita dengan menggabungkan bukti dalam teks dengan latar belakang pengetahuan pembaca. Nah, selanjutnya ada indikator pembelajaran. Setelah membaca teks cerpen Tarian Adisa karya Bilkis Dinda Sabrina, siswa dapat 1. Membuat prediksi berdasarkan penafsiran judul, cerita, dan penemuan hal-hal menarik terkait cerita. Yang kedua, menggabungkan bukti spesifik dari teks dengan latar belakang pengetahuan mereka untuk membuat kesimpulan. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil penafsiran, penemuan, latar belakang pengetahuan, dan kesimpulan untuk menyusun tema satu kalimat. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada standar kompetensi, yaitu membuat kesimpulan, prediksi, analisis untuk elemen cerita atau tema. Oke, di sini ada gambaran pembelajaran. Jadi kita akan mengamati judul teks, mengamati ilustrasi yang ditampilkan, membuat prediksi tema berdasarkan ilustrasi dan judul cerita, membaca teks yang terlampir sebagian,
menuliskan hasil-hasil pemahaman alur dari teks yang dibaca dan ilustrasi yang diamati, lalu membaca cerita secara keseluruhan, membuat kesimpulan tema hasil bacaan, membandingkan hasil prediksi dan kesimpulan akhir tema. Seperti itu untuk gambaran besar pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Nah, Bapak harap dengan pembelajaran membaca ini, kalian akan menjadi lebih mudah untuk menyimpulkan cerita-cerita atau informasi apapun yang kalian ingin cari, seperti itu. Untuk selanjutnya, kan kita akan melakukan atau berpraktik membaca interpretatif. Oke, jadi ini dia LKPD yang sudah Bapak share di WhatsApp group tadi. Nah, di pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian akan mengerjakan LKPD atau ada LKPD yang perlu kalian isi, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengisi LKPD-nya ya. Langkah yang pertama ada amati judul teks cerpen yang tersaji, kemudian amati ilustrasi gambar yang ditampilkan, lalu buatlah prediksi tema berdasarkan judul teks cerpen dan ilustrasi gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, bacalah sebagian teks cerpen yang disediakan sesuai dengan instruksi. Jadi sebagian aja seperti itu. Lalu setelah kalian membaca sebagian dari teks cerpen yang sudah ditulis nanti, kalian akan menuliskan hasil-hasil pemahaman kalian tentang alur dari teks yang dibaca dan ilustrasikan sebagian tersebut. Lalu selanjutnya ada bacalah kembali cerita secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada tentukanlah simpulan tema yang ada pada teks cerpen, kemudian bandingkan apakah ada persamaan antara simpulan terakhir tema tersebut dengan prediksi yang sudah kalian isi pada awalnya. Nah, di sini ada, setelah kalian melihat ilustrasi nanti, kalian akan mengisi tema di sini, prediksi tema. Kira-kira apa sih tema yang akan terjadi setelah kalian melihat ilustrasi yang nanti Bapak akan share, seperti itu. Lalu di bawahnya ada teksnya ya. Nanti kalian baca. Nah, kemudian ketika sudah sampai tengah atau sampai sini, kalian berhenti membaca terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa tuliskan alur cerita yang sudah kalian baca. Gimana sih alur ceritanya? Setelah kalian membaca setengah, seperti itu. Kalian bisa tuliskan di sini. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan alur tersebut, kalian bisa membaca lagi selanjutnya sampai selesai. Nah, kemudian di akhir kalian tulis tuh kesimpulan tema akhir dari, kan kalian sudah selesai membaca cerpen tersebut, kemudian kalian tulislah kesimpulan tema akhir dari cerpen yang sudah kalian baca tersebut. Nah, di sini kalian tulis lagi nih prediksi tema yang tadi di awal sudah kalian tulis, seperti itu. Lalu di sini nih, apakah ada perbedaan antara prediksi tema awal dengan kesimpulan tema di akhir, seperti itu. Lalu sertakan alasannya juga. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami? Jadi Pak, kami akan mengamati dulu ilustrasi dan judulnya, kemudian memprediksi ya Pak, menaksir seperti apa temanya. Jadi belum membaca seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi pertama kita akan mengamati dulu ilustrasi yang akan Bapak share screen sebentar ya. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik, seperti itu anak-anak. Silakan kalian bisa amati terlebih dahulu tentang ilustrasi yang sudah Bapak berikan. Di sini ada judulnya adalah Tarian Adisa, karya Bilqis Dinda Sabrina, seperti itu. Nah, baik, seperti itu anak-anak. Setelah memperhatikan ilustrasi dari cerpen Adisa, Tarian Adisa, maka adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tema yang terdapat dalam cerpen tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Ada? Menurut saya, dari ilustrasi yang ada dan judulnya itu Tarian Adisa, saya mengira mungkin ini berhubungan dengan kelihayan Adisa dalam menari.
kemudian juga berkaitan dengan keindahan suatu tarian atau bahkan tentang kemampuan Adisa dalam menari. Seperti itu, Pak. Wah, terima kasih, hebat sekali Nada. Dari melihat ilustrasi tersebut, Nada sudah bisa menyimpulkan segitu banyak tentang tarian Adisa. Nah, sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Nada. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian waktu membuka lembaran LKPD kalian lalu mengisi bagian prediksi temanya. Oke, silakan diisi dulu bagian prediksi temanya. Baik, sudah? Sudah. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Tidak, Pak. Baik. Selanjutnya, silakan kalian membaca setengah dari cerpen tersebut, atau cerpen tarian Adisa itu. Bapak akan beri waktu 15 menit, silakan. 15 menit sudah terlewati. Selesai temuan alur cerita berdasarkan cerita yang sudah kalian baca setengah tadi. Baik, sudah. Kalian bisa melanjutkan membaca lanjutan cerpen tersebut, lalu tentukan tema akhir dari cerita tersebut. Lalu nanti kalian akan membandingkan prediksi tema kalian dengan tema yang kalian dapatkan setelah kalian membaca cerpen tarian Adisa karya Bilqis Dinda Sabrina tersebut. Oke, silakan. Jadi, di sini apakah ada perbedaan antara prediksi awal yang kalian kemukakan tadi dengan tema yang akhirnya kalian temukan di akhir tadi seperti itu? Adakah? Ada, Pak. Baik. Gus Dian, bisa langsung share screen saja gambar LKPD yang udah Gus Dian kerjakan tadi. Sekalian bisa dijelaskan mungkin apa yang Gus Dian dapatkan setelah membaca cerpen tarian Adisa tersebut. Baik, Bapak. Oke. Baik, Bapak, berdasarkan prediksi yang saya temukan, prediksi tema dari judul dan ilustrasi itu, yang pertama seorang penari handal, kedua itu tarian yang sangat bagus, ketiga hobi menari, dan keempat perlombaan menari. Kemudian untuk alurnya, nah alur yang saya temukan ketika saya sudah membaca setengah dari cerpennya ini, yang pertama sekolah Adisa akan mengadakan pensi, kedua kelas Adisa akan menampilkan beberapa penampilan termasuk tari tradisional, ketiga Adisa seorang anak SMP yang senang menari, keempat Adisa hanya membantu persiapan penampilan teman-teman kelasnya, kelima Adisa terlalu malu untuk ikut menari bersama teman-teman kelasnya di pensi, namun sebenarnya dia ingin. Keenam, saat persiapan, Adisa menari seorang diri di tempat latihan kelas Adisa. Kemudian ketujuh, salah satu teman Adisa mengetahui kemampuan Adisa. Ia menganjurkan Adisa untuk ikut serta menari, namun Adisa menolak. Nah, kesimpulan hasil baca yang ditemukan setelah membaca kelanjutan dari cerpen tarian Adisa ini, itu ada perbedaan. Prediksi tema awal itu kan tadi ada 4. Nah, prediksi tema akhirnya itu ada kepercaya dirian seseorang, kemudian berani unjuk gigi atau memperlihatkan kemampuan atau bakat yang dimiliki, kemudian ada keinginan yang menjadi kenyataan, kemudian ada pentas seni. Nah, perbedaannya itu terdapat perbedaan di tema awal dan akhir. Tema awal yang ditentukan kan seorang penari handal, tarian yang sangat bagus, hobi menari, dan perlombaan menari.
Namun karena judul cerpen di atas adalah tarian Adisa, membuat prediksi sedikit terkecoh gitu. Nah, ilustrasi yang ditampilkan juga banyak memberikan isyarat tentang tarian yang lembut, hati-hati, dan gemulai, sehingga penilaian pertama adalah tarian yang cantik dan bagus. Namun setelah kami membaca keseluruhan, ternyata tema yang kami dapat yaitu kepercayaan dirian seseorang, berani unjuk gigi atau memperlihatkan kemampuan, keinginan yang menjadi kenyataan, dan pentas seni. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Gus Dian. Cukup. Terima kasih ya. Nah, lalu Ananda sekalian, apakah ada yang mempunyai jawaban berbeda dengan Gus Dian? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Bilkis. Baik, Pak. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Jadi ini jawaban yang saya dapatkan, Pak. Untuk prediksi tema itu ada 4. Keindahan dalam menari, hobi seseorang, keindahan tarian, dan penari profesional. Lalu untuk penemuan alur cerita yang bacaan yang pertama itu ada 7, yaitu ada sekolah menengah tempat belajar Adisa sedang mengadakan pensi. Lalu kelas Adisa akan membawakan beberapa penampilan, termasuk salah satunya adalah penampilan tari. Ketiga, Adisa seorang remaja biasa sekolah SMP yang memiliki kegemaran menari. Keempat, Adisa hanya menjadi seseorang di belakang layar dalam penampilan teman-teman kelasnya. Kelima, Adisa sebenarnya ingin ikut menari dalam penampilan kelas di pensi, hanya saja Adisa terlalu malu. Yang keenam, di hari berlangsungnya persiapan, Adisa menari seorang diri di tempat biasanya dijadikan tempat latihan kelas Adisa. Dan yang terakhir, kemampuan Adisa diketahui oleh salah seorang teman kelasnya dan ia menganjurkan Adisa untuk ikut serta, akan tetapi Adisa menolak. Kemudian jawaban untuk untuk prediksi tema awal dan kesimpulan tema akhir. Prediksi tema awal yang pertama itu keindahan dalam menari, lalu kesimpulan tema akhirnya kepercayaan diri. Yang kedua, prediksi tema awalnya itu hobi seseorang, kesimpulan tema akhirnya keberanian dalam menunjukkan kemampuan diri. Prediksi tema awal ketiga, keindahan tarian, dan kesimpulan tema akhirnya angan yang berubah menjadi kenyataan. Prediksi tema awal itu penari profesional, dan kesimpulan tema akhirnya menurut saya masih penari profesional. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Bilkis dan juga Gus Dian yang sudah menyampaikan hasil kerjanya. Adakah tanggapan lagi? Dari saya, Pak, ingin menambahkan sedikit. Ya, saya sepakat, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Bilkis dan juga Gus Dian. Karena saat di kegiatan awal tadi kita hanya melihat dari ilustrasi saja yang ditampilkan, juga membaca judul. Jadi tidak terbaca hal-hal atau tema-tema yang di luar dari apa yang kami lihat saja. Karena tadi itu berpikirnya hanya sekedar apa-apa yang berkaitan dengan tarian, seperti misalnya keindahan tarian Adisa atau bagaimana kemampuan Adisa dalam menari. Tapi ternyata ada tema-tema lain yang setelah kami baca hingga beres dan kami simpulkan, ada tema-tema lain yang memang secara tersembunyi atau bahkan harus kita tafsirkan sendiri, seperti keberanian, kemudian kepercayaan diri, kemudian mimpi yang menjadi nyata, dan lain-lain seperti itu, Pak. Nah, jadi di sana mungkin, Pak, mengapa ada perbedaan antara prediksi awal dan juga kesimpulan akhir. Nah, saya juga mau mengapresiasi untuk ilustrasinya dan juga untuk ceritanya sangat kreatif dan sangat inovatif, Pak. Iya, baik. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memberikan tanggapan. Betul ya, Ananda sekalian. Baik jawaban Gus Dian, Bilkis, dan Nada itu sudah tepat. Cerpen ini tidak hanya membahas soal tarian, tapi ada tema yang implisit atau tersembunyi di dalamnya, yaitu keberanian, kepercayaan diri, dan tema lainnya yang sudah disampaikan oleh Ananda tadi. Seperti itu. Nah, karena kita telah selesai berpraktik ya, dan Bapak rasa juga
kita sudah mengerti dengan baik gitu apa itu membaca interpretatif, dan tujuan pembelajaran kita yang membuat kesimpulan selama dan setelah membaca cerita fiksi juga sudah tercapai gitu, dengan bukti tadi ada Gustian dan Bilqis yang berani menyampaikan apa yang telah dia dapat setelah membaca cerpen tarian Adisa gitu. Nah, maka kita bisa menutup pertemuan kita pekan ini. Baik, waktu kita dikit lagi habis. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita mengenai membaca interpretatif? Saya, Pak. Baik, silakan ada. Oke. Nah, karena dari pembelajaran kemarin di pekan lalu dan juga pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang membaca interpretatif. Jadi membaca interpretatif ini adalah satu teknik membaca untuk menggali informasi lebih banyak lagi dari suatu bacaan. Bagaimana tadi kita bisa melihat atau bisa tahu dari unsur-unsur cerita yang ada atau dari unsur-unsur teks bacaan yang kita punya. Nah, selain itu dengan membaca interpretatif juga akan membantu kita untuk bisa membuat kesimpulan atau bisa mengumpulkan informasi yang sekiranya tidak terbaca atau secara implisit seperti itu, Pak. Karena kan tidak semuanya tertulis misalnya dalam judul. Dalam pembelajaran tadi kita bisa tahu bahwa untuk mencari informasi itu tidak cukup dari membaca judul saja atau melihat suatu ilustrasi gambar, tapi harus ada kegiatan membaca mendalam yang bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut dan kemudian menyimpulkan isi dari cerita di akhir. Seperti itu, Pak. Bagus sekali, Nada. Kita harus berikan aplaus dulu untuk Nada. Nah, karena apa yang sudah disampaikan oleh Nada sudah cukup lengkap dan jelas, maka selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran kita untuk hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Gus Dian selaku KM. Bapak persilakan, Gus Dian. Ya baik Bapak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat, jaga kesehatan kalian selalu, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Bapak pamit undur diri untuk meninggalkan Zoom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Itu dia penampilan dari kami, kelompok 4. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.